Selamat malam pemirsa. Sepertinya tahapan pemilu sudah semakin dekat ketika partai politik mendapatkan nomor urut. Bahkan yang sekarang menjadi sorotan adalah pernyataan Presiden Joko Widodo ketika hadir di konsolidasi Bawaslu yang menyatakan secara tegas jangan sampai gunakan politisasi agama dan juga politik identitas dalam pesta demokrasi pemilu 2024. Iya, kalau kita lihat juga, kalau saya pantau, saya hitung bahkan Presiden Joko Widodo mengatakan hati-hati sebanyak 3 kali. Jadi betul concern menyikapi, menghindari salah satu faktor yang rawan dalam pemilu, yaitu adalah politik identitas yang disampaikan dalam konsolidasi Bawaslu pada Sabtu lalu. Seperti apa? Ini dia cuplikannya. Ya pemirsa, nampaknya juga kalau kita lihat ini tidak hanya sekali, tapi kami mencatat paling tidak pada November lalu pada saat musyawarah HIPMI pun Presiden Jokowi juga concern dalam hal ini. Nah, hati-hati, pesannya ini memang sudah jelas ya Maria ya, karena bisa memecah belah bangsa. Kalau hingar-bingar pesta demokrasi harusnya suasana kebatinan kita juga bahagia menjalani pemilu 2024. Nah itu fokusnya, tapi pertanyaannya apakah kemudian sinyal adanya politik identitas di pemilu 2024 ini sudah kentarakah atau seperti apa dengan pesan dari Presiden Joko Widodo? Kita akan bahas, kita akan ulas dalam meja catatan demokrasi. Sudah hadir jumlah narasumber kami. Kami sapa ada Bang Padana Baban, politisi senior PD Perjuangan. Selamat malam Bang. Merdeka katanya. Oke. Boleh sambil cek mikrofon Bang? Merdeka ya Bang? Halo. Merdeka. 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 Dan juga ada Bang Rudi Eskamri, pegiat media sosial. Selamat malam Mbak Maria. Selamat malam. Mas Andri. Tampilannya ada identitas dari mana ini? Ikan Bang? kepala khas Ini mana ini? kekayaan budaya Indonesia, tutup kepala laki-laki itu luar biasa. Termasuk politik identitas bukan ini ya? Identitas budaya Nusantara boleh dong. Luar biasa. Ini bentuk melestarikan budaya Ya, Nusantara Itu ya. dia. setuju. Itu yang Dan penting. juga ada Bang Pangi Caniago, Direktur Eksekutif dari Fox Pol Center. Selamat malam. Boleh Bang, sambil kita cek audio. Mas Andro, Mbak Maria. Siap, selamat malam. Kami juga menghadirkan ada Bapak Effendi Hoiri yang akan disapa Gus Coy, merupakan politikus Partai Nasdem. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada satu kursi lagi kosong. Nah, biasanya kalau kursi kosong ini jadi rebutan. Tapi malam hari ini kita masih menunggu yang punya kursi. Ada Bang Novel Bamumin. Masih menuju ke meja catatan demokrasi yang merupakan Wasekjen Persaudaraan Alumni 212. Tapi kita boleh langsung ke Gus Coy terlebih dahulu. Kita ingin dengar suara dari Nasdem. Karena yang diusung oleh Nasdem, yakni Anies Baswedan ini banyak orang yang kadang masih mengait-ngaitkan Anies Baswedan dengan cap identitas, politik identitas. Bagaimana tanggapannya? Padahal itu nggak terkait. Nah, itu dia. Kita butuh jawaban. Ya, pertama saya kira Presiden menyampaikan pidato seperti itu memang harus menjadi concern seluruh pemimpin kita dan seluruh rakyat Indonesia. Dalam politik kita ke depan, kalau kita memang ingin naik demokrasinya, kita ingin naik derajat pesta demokrasinya, maka pertama kita harus sadari betul bahwa Pancasila sudah final sebagai falsafah, sebagai ideologi, sebagai sumber hukum kita, itu final. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 itu final. Nah, ketika kita berpolitik, maka acuannya ke sini. Acuannya ke sini, semuanya ke sini. Nah, hal-hal yang akan kita tampilkan, tadi kan Presiden juga menyampaikan, sara, hoax, dan segala macam. Yang kita tampilkan adalah politik demokrasi yang lebih cerdas, yang lebih bermutu. Jadi Pancasila kita isi dengan tampilan demokrasi, bukan lagi menyebar hoax, bukan lagi melakukan kedoliman terhadap figur-figur tertentu, tidak lagi mencari kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan, tetapi kita sama-sama sepakat untuk selalu mengangkat hal-hal yang positif, yang baik. Kemudian kita tawarkan pikiran-pikiran yang cerdas, yang bagus untuk mencari solusi-solusi bangsa yang begini banyak problemnya. Nah, kalau kita mau meningkat di situ titik tolaknya. Pancasila, kemudian kita adu argumentasi, adu pikiran, adu solusi, gitu. Nah, tapi ada satu hal yang juga harus kita sadari, bahwa Indonesia punya sejarah. Sejarah kita panjang. Kemudian kita juga tahu mayoritas Indonesia ini Muslim.
Ya, memang ada provinsi-provinsi tertentu yang non-Muslim. Ketika mereka mengimplementasikan politik Pancasila, demokrasi Pancasila, kemudian ada warna-warna kultural, warna-warna sosiologis. Karena mayoritas Muslim, ada unsur-unsur sosiologis kemuslimannya. Kan? Itu adalah sesuatu yang logis. Tetapi yang lain juga harus sadar betul, harus paham betul bahwa Islam itu bukan anti toleransi. Islam bukan bukan diskriminatif, bukan intoleran, bukan anti hak asasi. Sangat toleran, sangat menghormati hak asasi, sangat. Nah, tapi itu nuansa, bukan jualan, bukan jualan keagamaan. Gus Coy, bagaimana Gitu kan? kemudian Partai Bukan, Nasdem merespon banyaknya kemudian suara yang menyebut bahwa justru Anies Baswedan ini nampaknya akan bisa memanfaatkan jualan politik identitas itu tadi. Bahkan ada yang bilang juga Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas. Demikiankah? Ya, itu sebetulnya cap yang salah alamat. Salah alamat karena sebetulnya sebelum ada Pilkada DKI, ya, itu kan hal-hal seperti itu kan tidak ada. Ya, sasaran kepada siapa, ada politik identitas. Ini gara-gara Pilkada DKI. Ketika Pilkada DKI kasus Ahok itu, itulah kemudian muncul. Nah, sebetulnya kalau kita teliti ke belakang, sebetulnya munculnya itu kan karena statement Ahok. Semula kan tidak ada. Lalu kemudian pendukung-pendukung Anies, bukan Aniesnya loh ya. Iya. Kalau kita teliti ya, statement Anies mulai jadi calon gubernur ya sampai hari ini gitu, narasi keagamaan, narasi keislaman, kecuali substansi keagamaan itu iya, tapi narasi formalis, misalnya dalil-dalil gitu kan, kemudian menyebut-nyebut itu kan tidak ada. Nah, ini sebetulnya asal muasalnya karena Ahok. Dan Ahok itu sudah fakta bahwa dia salah. Ada Majelis Ulama fatwa, kemudian ada hakim memutuskan dia, pengadilan memutuskan dia salah. Ada yang mengangkat pernyataan Ahok, mungkin ada yang melintir, itu juga salah. Bagaimana Jadi Anies saat faktanya ini salah, ya kan? Nah, oleh karena itu hal yang seperti ini nggak boleh terjadi lagi ke depan, ya. Nggak, kita akhiri dan jangan yang sesungguhnya bukan melekat pada dirinya sebagai pembawa politik identitas keagamaan atau menjual agama dalam konteks politik. Itu tidak dilakukan oleh Anies, tapi kemudian ini kok terus-menerus dicapkan oleh Anies. Ini menurut saya adalah dolim. Siapa yang mengecapkan itu ke Anies? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Pokoknya kan di media langsung sosial ke Anies ada Baswedan, Gus Coy. banyak gitu kan. Ya, itu dolim. Pada capresnya banyak, kenapa ke Anies? Dolun mudilun kata istilah agamanya. Sesat dan menyesatkan. Ini yang harus diakhiri. Dan kita semua harus sadar, elit-elit itu, bahwa ini sebetulnya kalau diteliti secara, memang itu bukan Anies yang bawa politik identitas. Memang ada sekelompok masyarakat pendukungnya, mungkin iya. Tapi itu kan mereka tidak diproses secara hukum sehingga tidak ketahuan salahnya ada di mana. Gitu. Tapi kalau ada pihak yang menyatakan Anies selalu dekat dengan mungkin komunitas, tertentu, mungkin ya? golongan tertentu Loh, apa yang salah dekat itu? Dengan agama, dengan itu. Apa yang salah dekat itu? Mereka penduduk Indonesia, rakyat Indonesia punya hak untuk dipilih dan memilih. Ketika mereka salah, hukum. Tapi ketika membawa wacana, suatu wacana, ya, membawa suatu pikiran, itu kan logis-logis saja. Sama seperti yang lain membawa pikiran liberal, yang lain membawa pikiran komunis, yang lain membawa pikiran apa? Ya, yang lain-lain. Nah, itu kan wacana. Tapi ketika mereka sudah melanggar hukum, undang-undang dasar, dia sudah anti Pancasila dan jelas-jelas secara hukum itu memang salah misalnya begitu. Buktinya HTI anti Pancasila dibubarkan. Nah, yang hukum FPI dibubarkan. Kita oke. Begitu. Jadi kita Pancasila final, kita masuk di situ, ada nuansa-nuansa sosiologis, antropologis sesuai dengan jumlah penduduk mayoritas Indonesia, ya,
itu adalah sesuatu yang logis. Jadi itu salah alamat ya kalau ada yang menyematkan seperti itu. Tapi Bang Panda, kalau Galon Anda mudhilon, sesat dan menyesatkan. Waduh, sesat. Kalau memberi cap kepada Anies sebagai bapak politik identitas. sesat dan menyesatkan katanya Itu Bang bisa Panda. Tapi dipertanggungjawabkan, kalau kita ya. melihat Bang Panda, apakah sudah nampak sinyal-sinyal politik identitas di pemilu 2024 sampai Pak Jokowi harus ngomong berkali-kali menekankan Bawaslu untuk jangan ragu-ragu memberi peringatan, Bang Panda? Boleh mikrofonnya, silahkan.